Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, semangat selalu ya. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni untuk pembelajaran kelas 5 tema 1 organ gerak, subtema 2 manusia dan lingkungannya. Dan hari ini kita akan belajar untuk muatan bahasa Indonesia dan SPDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, jangan lupa di like and subscribe ya videonya. Ya, baik anak-anak sekalian, anak-anak hebat, pada muatan bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari kembali tentang mengidentifikasi ide pokok. Ide pokok itu merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Dan sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Sedangkan setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari tentang menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih memahami lagi tentang menemukan ide pokok di sebuah teks secara lisan. Jadi kalau lisan itu merupakan hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan, jadi disampaikan secara langsung. Nah, misalnya kalau dalam pembelajaran kalian sehari-hari itu merupakan percakapan atau teks tulis yang dibacakan kembali oleh gurumu atau oleh temanmu. Nah, bagaimana sih cara menemukan ide pokok secara lisan? Tentunya kalau secara lisan kita harus menggunakan indera pendengaran kita dengan baik. Jadi, ketika seseorang, gurumu atau temanmu membacakan sebuah teks secara lisan, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalian harus mendengarkan dengan cermat teks yang dibacakan atau yang kalian dengarkan. Kemudian, langkah berikutnya adalah kalian catat permasalahan atau peristiwa-peristiwa penting yang dibacakan dalam teks tersebut. Nah, ketika kalian sudah mencatat permasalahan ataupun hal-hal penting maupun peristiwa-peristiwa yang penting yang dibacakan ataupun kalian dengarkan dari teks tersebut, baru nanti kalian bisa menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Jadi kalian cari kesimpulannya, kemudian nanti kalian tentukan topiknya serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan tersebut ya. Kemudian kemudian untuk dalam suatu bacaan, biasanya kan dalam buku cerita atau buku-buku bacaan itu biasanya ada sampulnya ya anak-anak. Nah, sampulnya itu bisa disebut sebagai cover. Jadi cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat pada halaman paling depan pada sebuah buku. Nah, gambar cerita pada cover itu harus mewakili isi dari buku tersebut. Biasanya ada yang tulisannya ataupun gambar. Tentunya itu merupakan perwakilan dari isi bukunya. Nah, cover buku harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, jenis huruf pada judulnya harus menarik karena itu sebagai daya tarik orang untuk membaca buku tersebut. Kemudian, terdapat kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi selain judul, itu ada kalimat penjelas yang singkat untuk mendukung dari maksud ataupun tujuan dari judul buku tersebut. Kemudian biasanya dalam sebuah cover itu ada nama penulis, kemudian identitas penerbitnya, ada gambar yang menarik dan disesuaikan dengan isinya, ada sinopsisnya juga atau isi buku pada cover belakang, dan ada identitas buku pada punggung buku. Nah, untuk lebih memahaminya anak-anak, kalian bisa memperhatikan gambar cover buku berikut ini. Sebagai contoh, ini adalah buku
Bu Pena ya. Kalian bisa melihat di sebelah sini, ini adalah identitas buku pada punggung buku. Biasanya ini di yang bagian samping ya. Ketika kita menutup buku, ini ada bagian sampingnya, ini ada identitas buku pada punggung buku. Kemudian ini adalah nama penulisnya tertera di sini. Kemudian ini kalimat judul bukunya ini. Kemudian kalimat penjelasnya adalah ini. Jadi Bu Pena adalah judul bukunya, buku penilaiannya adalah kalimat penjelas pada judul buku yang mendukung judul buku. Kemudian ada gambar cover. Dan kemudian di sini ada identitas penerbit. Ya, kemudian di sini ada penerbitnya. Di sebelah sini nih tertutup ya anak-anak ya. Jadi di sini ada penerbitnya, misalnya PT Sukamakmur misalnya seperti itu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh supaya kalian bisa memahami. Nah, ini adalah buku yang kalian lihat paling depan, ini adalah cover depan. Kemudian yang kecil ketika kita tutup ini adalah bagian punggung, dan ini adalah bagian cover belakang. Ya, coba kalian perhatikan buku-buku yang kalian miliki di rumah. Di situ pasti memiliki beberapa unsur yang sudah disampaikan tadi ya. Ada nama penulisnya, judul buku, kalimat penjelas pada judul itu penting sekali. Kemudian juga gambar covernya tentunya harus yang sesuai dengan isi dari buku yang ingin disampaikan ya, atau isi dari buku tersebut ya. Mudah sekali untuk memahaminya. Kemudian ada beberapa ragam cover pada buku. Itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama berdasarkan kebutuhannya. Misalnya ada yang ingin menyampaikan buku resep masakan seperti ini. Ada juga ada buku yang kebutuhannya untuk menyampaikan tentang pendidikan, misalnya seperti ini, pembelajaran matematika ya. Kemudian ada juga buku cerita anak. Ini kebutuhannya berdasarkan kebutuhan untuk menyampaikan cerita, untuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak akan buku cerita, atau mungkin ini untuk menyampaikan motivasi. Jadi yang pertama itu berdasarkan kebutuhannya jika kita lihat cover pada buku. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan tampilan atau desain. Desain yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini berbeda, jauh berbeda. Kita lihat ya, ini adalah desainnya hitam dan putih ya. Jadi hitam putih polos dengan tulisan yang simple. Sedangkan buku yang ada di sebelah kanan ini berwarna-warni dengan ragam gambar yang menarik, dengan tulisan-tulisan yang lebih modelnya berbeda ya, tidak polos. Nah, ini adalah jenis cover berdasarkan tampilan atau desainnya. Nah, itu dia anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ide pokok melalui teks lisan dan juga mengenai cover buku yang sudah kita pelajari hari ini. Coba diperhatikan cover-cover buku di rumah kalian, pasti memiliki beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, sekian dulu materi dari Ibu anak-anak. Terima kasih sudah membersamai di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.